Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, izin memperkenalkan anggota saya. Saya Orien Mei Panjaitan dengan MPM F1D0216. Saya Delia Dwi Aprilita dengan MPM F1D0244. Saya Astrid Putri Sari dari MPM F1A 022 035. Saya Ari, NPM F1A 02 2023. Saya Aprisa Oktania dengan NPM F1A 02239. Saya Nur El Hasanah dengan NPM F1A 022049. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Baiklah, saya selaku moderator akan memperkenalkan kembali anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Orien Mei Panjaitan dengan MPM F1D0216. Yang kedua ada Delia Dwi Aprilita dengan MPM F1D0244. Yang ketiga ada Ari dengan MPM F1A022023. Yang keempat ada Astrid Putri Lestari dengan MPM F1A022035. Yang kelima ada Aprisia Oktania dengan MPM F1A 022039. Yang keenam ada Nur El Hasanah dengan MPM F1A 022049. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah landasan dari segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa. Bisa pula diartikan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang digunakan sebagai dasar peraturan pemerintahan negara. Pengantar pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, yaitu agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Selanjutnya, merupakan landasan dari pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan histori, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan yuridis, dan yang keempat landasan filosofis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan pendidikan Pancasila yang pertama, yaitu landasan histori. Di mana seperti yang kita ketahui pada zaman Keprabuan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahaputih Gajah Mada, Pancasila ditemui pada Keropak Negara Kartagama, karangan Empu Prapanca, yaitu berupa kekawin atau syair pujian, yang dimana artinya adalah raja menjalankan dengan setia kelima pantangan Pancasila itu. Begitu pula upacara-upacara ibadah dan pengobatan-pengobatannya. Dan Pancasila itu berasal dari bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama pada zaman Majapahit. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada zaman sekarang yaitu zaman reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi, misi, serta pandangan hidup yang jelas, yang dimana juga memiliki nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat tercapai apabila bangsa memiliki kesadaran dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa tersebut. Demikian, secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara secara objektif dan histori yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Terima kasih.
2. Landasan kultural. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, berdasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pada suatu asas dan nilai-nilai kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu terkadang dalam silsilah Pancasila sejak dahulu kala, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia. Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup, suatu prinsip nilai yang tertuang dalam silsilah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari dan digunakan sebagai petunjuk arah bagi semua kegiatan dan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan perbuatan harus dijiwai merupakan pancaran dari semua Pancasila. 3. Landasan yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang disahkan atau ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam konteks politis yuridis sebagai dasar negara Indonesia. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tercantum pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusun kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan nomor 38/Dikti/Cap/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan materi pemahaman tentang landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta kepercayaan bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Oleh karena itu, manusia memiliki sebuah nilai-nilai yang berharga, yaitu yang pertama nilai kesatuan, kemanusiaan, ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.